Saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, ada berita gembira, berita sukacita di mana Ustadz Abdul Somad telah membawa satu jiwa kepada Yesus ya. Nah, kita cepat saksikan video ini ya. Saudara, kita doa dulu. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja supaya yang kami tampilkan ini memberkati banyak orang, khususnya mereka-mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah berlama-lama ya, kita saksikan saja. Kenapa tadi saya katakan Pak Ustadz Abdul Somad membawa satu jiwa? Karena lewat ucapan beliau di mimbar, ya, orang ini bisa percaya Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai hari ini. Mari kita saksikan videonya. Udah, terus saya sering dengerin itu. Terakhir puncaknya Pak, saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya. Ada seorang bertanya kepada saya, Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu Pak? Jadi Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangannya sambil dibentangin sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Nah, gitu. Itu saya herannya Pak, saya merasa kesel, saya merasa sakit hati sama orang itu, sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad itu orang yang mulia, yang akhlaknya bagus. Menurut saya akhlaknya bagus. Kok Ustadz Abdul Somad seperti itu? Yang sekolahnya tinggi, yang sekolahnya sudah kemana-mana, kok akhlaknya seperti itu? Jadi maksud saya, dia nggak usah harus bilang ada segala macam ada jin. Saya bilang itu sama juga sudah menghina agama orang. Saya bilang sudah menghina. Kan sudah ada dia, pernah saya dengar katanya kalau kita menghina atau melecehkan agama sesembahan orang lain, dan Allah kita juga akan dilecehkan. Saya tersinggung begitu karena saya sangat memuliakan Allah, saya sangat memuliakan Nabi Muhammad, gitu. Tapi ini si Somad ngomongnya kayak begitu, gitu kan? Saya merasa sakit hati, tersinggung. Sama juga menurut saya, dia tidak memuliakan Allahnya dan dia tidak memuliakan Rasulullah. Ya ada apa ini, saya bilang gitu. Kok bisa kayak begini? Saya pertama sebelumnya dia ada orang yang bertanya itu, saya suka itu nonton dia itu. Wah, dia orang pintar banget. Tiba-tiba dia viral gitu, ramenya sampai bukannya sejuta umat lagi, udah berjuta-juta umat, dia banyak umatnya. Sakit hati saya sama dia. Nah dari situ Pak, dari situlah saya pengen tahu apa sih isi Alkitab itu. Kok sampai sebegitunya Somad menghina sesembahan orang. Saya pengen tahu isi Alkitab bagaimana. Tapi puji Tuhan, melalui HP tiba-tiba saya bisa dapat Alkitab. Saya baca Alkitab Pak. Padahal dulu saya kalau bilang megang Alkitab itu haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh megang Alkitab. Haram. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya melihat dan mendengar apa yang disaksikan oleh beliau tadi, saudara. Luar biasa ya. Jadi beliau bisa percaya Tuhan Yesus karena mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang waktu ada ibu bertanya tentang salib. Kalau ibu itu lihat salib selalu gemetaran. Ustadz Abdul Somad bilang di salib itu ada jin, seterusnya dan bla 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 bla. Jadi lewat itulah dia
penasaran, kenapa sih salib ini terlalu diberitakan ya, di Kristen maupun di Islam ya, diberitakan salib ya, walaupun memang mungkin cara penyampaiannya, tujuannya berbeda ya, tetapi intinya orang ini bisa percaya Yesus karena dia mendengar Pak Ustadz Abdul Somad menceritakan salib ada di jin. Luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan beberapa firman Tuhan. Ya. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi pada zaman itu juga ada orang-orang kayak Ustadz Abdul Somad ini ya. Dia memberitakan Injil tetapi yang dijabarkannya itu bukan untuk memuliakan Yesus ya. Nah, tapi dia pakai Injil ya. Nah, jadi di sini dikatakan dengan maksudnya yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi walaupun Pak Ustadz Abdul Somad itu ya menyampaikan tentang salib itu dari sisi pandangnya yang artinya menurut kita orang percaya itu negatif karena di salib itu ada jin. Padahal di salib itu nggak ada jin ya. Tapi beliau katakan demikian. Namun karena pemberitaan itu si Bapak tadi menjadi percaya Yesus Kristus. Jadi di sini jelas dikatakan baik atau tidak baik ya tujuan orang memberitakan salib itu, tapi aku tetap bersukacita. Itu kata Filipi tadi ya. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Galatia 1 ayat 7 yang sebenarnya bukan Injil. Nah ini dia ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi tadi kan diputarbalikkan ya. Tentang pemberitaan salib itu kan pemberitaan Injil itu. Ya, tentang penyaliban Tuhan Yesus adalah sebenarnya berita tentang keselamatan ya. Tetapi diputarbalikkan justru di salib itu katanya ada jin kafir yang memanggil haleluya haleluya. Namun nggak apa-apa ya, walaupun itu diputarbalikkan. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi Alkitab ya katakan, kalau ada orang memberitakan Injil, menyampaikan salib, dan di salib itu ada jin. Nah ini ayatnya tadi ya. Nah jadi ayatnya katakan terkutuklah dia. Kita baca di dalam satu ayat lagi ya. Di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu kekuatan Allah saudara. Jadi mau disampaikan dengan maksud baik atau tidak baik, dengan iri dengki, dengan cara memutarbalikkan Injil itu sendiri, namun tetap Injil adalah kekuatan Allah. Itulah sebabnya Bapak tadi bisa percaya Yesus walaupun yang dia dengar Injil salib yang di dalamnya ada jin, tapi dia tetap bisa percaya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita sampaikan terus Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan,
tanpa menista dan menghina orang lain. Nah, inilah pelayanan kami, lihat. Mungkin bisa digantikan oleh harta benda, dan kebenaran pasti mengalahkan kezaliman, kelaliman. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari ini berjumpa dengan mereka. Kuasa-Mu bekerja atas mereka, Tuhan. Aku berdoa, Kau urapi, kuasa-Mu bekerja, urapi, sehat, 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 jauhkan dari coronavirus, sehat, sehat, in Jesus name, dalam nama Yesus sehat, in Jesus name, kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja, amal salehnya diterima Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, amin. Tuhan Yesus bekerja, terima, penuh, kuasa Tuhan bekerja, mengalir, mengalir, terima, terima, saya percaya Tuhan memberkahi mereka. Saya berdoa Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita doakan supaya pelayanan seperti ini terus kita lakukan sehingga makin banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.